Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa masifnya komunikasi kenasaban yang dibangun oleh para habaib, sehingga seolah-olah nasab itu menjadi sesuatu yang sangat terkait dengan akidah. Kalau dilihat dari sisi keagamaan, kalau dilihat dari sisi sosiologis, seolah-olah nasab itu sudah menjadi sebuah prinsip ideologis. Bahkan hampir-hampir atau nyaris sudah berani berhadapan dengan ideologi Pancasila. Setidaknya ada beberapa komunitas habaib dengan atas nama nasab yang berani membenturkan gerakannya dengan prinsip ideologi Pancasila. Ini merupakan bentuk efek negatif orang membanggakan nasab, lebih-lebih nasab yang langsung berhubungan dengan Nabi Mustafa Muhammad SAW, dan itu dipublish secara umum, tidak hanya berhenti pada publikasi kenasaban ke Nabi, tapi juga menjadi legitimasi untuk mempengaruhi masyarakat dalam membangun atau menciptakan hegemoni atau relasi kuasa yang tidak seimbang, atau mempengaruhi masyarakat menciptakan kelas sosial dalam status sebagai cucu Nabi yang selama ini dilakukan oleh para habaib di Indonesia. Setidaknya dalam lingkungan sosial maupun sosial media itu kita temukan, dan itu juga dilegitimasi oleh Rabithah yang melegitimasi langsung sebagai lembaga pencatatan nasab Nabi yang paling valid, yang absah, dan yang lainnya jika tidak sesuai dengan Rabithah adalah batal, diragukan, dan dianggap sebagai bentuk pengaku-akuan. Tetapi dengan adanya tesis Kiai Imad, semuanya terbongkar. Semuanya terbongkar. Setidaknya terbongkar ketidakrelaan para habaib yang menyebabkan semakin meramaikan jagat sosial media, perdebatan, dan lain sebagainya, bahkan berdampak pada kesalahpahaman, kecurigaan antara saudara dekat, bahkan bisa saja saudara kandung atau satu keluarga, bisa berdampak pada konflik keluarga hanya gara-gara yang satu mempertahankan Habib cucu Nabi, yang satu mempertahankan tidak ada data, dan lain sebagainya. Kita jadi teringat betapa mulia para kiai-kiai kita di lingkungan tradisi pesantren, yang mereka betul-betul tidak mau menampakkan, memamerkan nasab mereka. Kiai-kiai pesantren itu paling tidak di lingkungan pesantren Kajen Pati, mereka itu para putra-putrinya dilarang untuk mencatat nasab melebihi batas sampai ke Wali Songo. Wali Songo ke jalur ayah, kakek, buyut, dan sampai ke atas tidak boleh ikut ditampilkan di ruang-ruang tamu atau dikisahkan di ruang-ruang publik. Tidak hanya di situ, para kiai-kiai juga ketika setiap menyusun nasab selalu
diawali dengan kata la'al shawab, karena nasab yang sudah jauh itu sifatnya sudah historis. Ada kemungkinan kelupaan mencatat, ada kemungkinan kelalaian satu generasi, ada kemungkinan masukan dari beberapa catatan yang berbeda yang akhirnya mempengaruhi persepsi, mempengaruhi catatan. Itulah nggak kaget para kiai-kiai ketika para habaib memasukkan nasab Wali Songo ke Bani Ba'alwi, tidak menjadi persoalan. Karena itu sudah historis. Bahkan ada beberapa habaib yang menyanggah nasabnya kiai juga nggak diperdebatkan. Meragukan nasab Wali Songo juga nggak dipersoalkan. Bahkan Wali Songo diakui oleh mereka juga nggak dipersoalkan. Sehingga para kiai kalau diskusi tentang nasab itu sifatnya informatif dan didengarkan. Tidak ada pembelaan, tidak ada pemaksaan, dan tidak ada perdebatan. Munculnya perdebatan beberapa kiai yang sekarang ini terkait dengan nasab, kan bukan persoalan nasab yang ada di internal kiai, tapi sebenarnya persoalan nasab terkait dengan nasab habaib yang ternyata dari 3 aspek dipermasalahkan, baik dari aspek turos Kiai Imad maupun aspek saintis DNA Dr. Sugeng maupun aspek filologi Prof. Manahem Ali misalnya. Nah, kemudian disambut oleh para akademisi, para kiai, masyarakat yang akhirnya rame. Lebih rame lagi respon para habaib yang betul-betul seolah-olah diskursus nasab ini menyentuh aspek ideologis dalam perspektif sosiologis, atau diskursus nasab ini dikatakan menyentuh aspek akidah dalam persoalan agama Islam. Nah, padahal sebenarnya diskursus nasab itu adalah diskursus historis, kajian tentang sejarah, yang itu sudah dicontohkan oleh para kiai kita. Sehingga setidaknya mari kita belajar dengan para ulama Nusantara yang tidak mempermasalahkan nasab mereka, mau didiskusikan, mau dinafikan, mau dikuatkan, dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Karena kajian nasab yang sudah jauh itu sangat historis. Itu wilayah tarikh, wilayah sejarah. Sehingga nggak perlu ribut. Sehingga saya kira kalau Kiai Imad membuat sebuah temuan seperti itu, juga nggak perlu ribut para habaib. Dr. Sugeng buat temuan seperti itu, nggak perlu ribut. Nggak perlu sampai membuat pernyataan mengkafirkan, melaknat, dan lain sebagainya. Karena titik konflik di diskursus nasab ini, ketika nasab menjadi satu paham akidah, atau kalau dalam ilmu sosiologi itu nasab menjadi satu konsep ideologi, dan itu dipertahankan sampai mati-matian, sampai melaknat, mengutuk, dan mengumpulkan suara yang sebanyak-banyaknya untuk melawan ini semua, bahkan masuk di majelis-majelis pengajian yang di sana dimunculkan banyak kutukan terkait dengan mereka yang tidak percaya nasab. Bahkan mereka yang tidak percaya nasab habaib dikategorikan sebagai anak zina lah, atau ibunya sedang dalam kondisi haid jima lah, dan sebagainya. Ini kan tuduhan-tuduhan yang tidak sehat. Tidak sehat. Jadi perspektif diskursus nasab kita kembalikan pada perspektif historis. Kita kembali kepada cara kiai-kiai kita yang tidak pernah menjadikan nasab sebagai bagian dari akidah, atau nasab sebagai bagian daripada dasar sanad keilmuan, atau menjadikan nasab sebagai konsep ideologis. Kiai kita, persoalan nasab adalah persoalan yang privat untuk keluarga, ketika itu
angkat dalam diskursus sosial itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat historis, sehingga nggak perlu melakukan pembelaan yang justru kontraproduktif. Saya kira itu.